Eh, hai, balik lagi nih sama aku. Kali ini aku bakalan membahas tentang periode sastra 1953 sampai 1961. Jadi ikutin terus ya guys. Periode 1953 sampai 1961, sastra Indonesia mencoba mencari jati diri dan menonjolkan penilaian kembali terhadap warisan leluhur. Namun, pada masa ini terjadi pergolakan ideologi dan pencarian konsep-konsep sastra. Berbagai gejala yang menandakan pergolakan itu antara lain terbitnya Surat Kepercayaan Gelanggang tahun 1949, munculnya organisasi kebudayaan berbentukan partai seperti Lekra, Resbumi, LKN di tahun 1960. Periode ini perkembangan sastra dan budaya aliran komunisme dan aliran radikal kiri hilang sama sekali. Sastranya tidak tampak karena tidak diterbitkan, tidak dijual, dan tidak dibaca. Sitor Sitomorang dan Pramudia Anantatur, misalnya, karyanya menghilang selama Orde Baru dan banyak lagi pengarang yang karyanya tidak boleh diterbitkan. Hal itulah yang menjadi indikasi terjadinya krisis sastra karena sastra yang bernilai tidak boleh diterbitkan dan dilarang diedarkan oleh pemerintah Orde Baru. Periode tahun 1953 sampai 1961, sastra Indonesia dianggap mengalami krisis. Diduga karena karya sastra yang terbit pada masa ini hanya berupa sajak, cerpen, dan karangan-karangan yang tidak begitu panjang untuk dimuat dalam majalah. Sehingga pada periode ini lahirlah istilah sastra majalah. Majalah-majalah yang eksis pada masa ini antara lain majalah Siasat atau Gelanggang, Mimbar Indonesia, Zenit, dan majalah Kisah. Pengarang setelah Angkatan 45 menghadapi kenyataan-kenyataan yang tidak menguntungkan kehadirannya. Meskipun mendapat tempat di halaman-halaman majalah, ruang kreativitas mereka tetap terbatas, terutama untuk mencari identifikasi diri dan kawan-kawannya. Hal itu disebabkan oleh redaksi majalah-majalah pada saat itu dipimpin oleh para pengarang Angkatan 45. Majalah Kisah yang eksis pada 1953 hingga 1956 memiliki peranan cukup besar karena banyak pengarang yang muncul dalam periode ini mengumumkan tulisan-tulisannya yang berawal dalam majalah ini. Selain itu, terdapat majalah Mahasiswa Kompas yang setelah dipimpin oleh Noto Susanto sangat banyak memberikan perhatian kepada persoalan-persoalan dan karya-karya sastra. Kemudian ada majalah prosa pimpinan Ajip Rosidi, Ruang Kebudayaan Genta dalam majalah Merdeka asuhan SM Ardan, majalah seni, majalah konfrontasi, majalah cerita, dan majalah budaya serta beberapa majalah yang sudah lama seperti Mimbar Indonesia, Gelanggang atau Siasat, dan Indonesia. Yang pertama, Nugroho Noto Susanto, lahir di Rembang 15 Juni 1931. Pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan pada tahun 1983 sampai 1985. Dikenal sebagai sejarawan dan sastrawan. Cerpen Hujan Kepagian 1953, Tiga Kota 1959, Rasa Sajange 1961, Hijau Bumiku, Hijau Bajuku 1963. Yang kedua, A.A. Nafis, lahir di Sumatera Barat 17 November 1924. Julukan beliau pencemooh nomor wahid dan sastrawan satiris ulung. Cerpen pertamanya Robohnya Surau Kami 1955, novelnya Kemarau 1967, cerpen Jodoh Biang Lala, kumpulan cerpen 1963, Hujan Panas, kumpulan cerpen 1964, Saraswati Si Gadis Dalam Sunyi, novel 1970, dan masih banyak lagi seperti yang ada di samping. Yang ketiga, Trisno Yuwono,
lahir di Yogyakarta 2 November 1926. Novel Pagar Kawat Berduri 1961. Biarkan Matahari Membersihkan Dulu 1965. Bulan Madu 1962. Petualang 1981. Selain novel, Trisno Yuwono juga menulis cerpen dalam beberapa majalah, di antaranya yaitu Wijaya Kusuma, Malam Minggu, dan lain-lain. Yang keempat, Toha Muchtar, lahir di Kediri 17 September 1926. Beliau terkenal sebagai penulis yang jujur, disiplin, dan tegas. Novelnya yaitu Pulang, novel 1962, Daerah Tak Bertuan, novel 1963, Kabut Rendah, novel 1968, Salah Langkah Bukan Karena Aku, novel 1968, Antara Wilis dan Gunung Kelut, novel 1969, Jaya Mada, novel 1971. Yang kelima, Subagio Sastro Wardojo, lahir di Madiun 1 Februari 1924. Beliau dikenal sebagai penyair, sajak, dan kematian pun semakin akrab. Cerpen Kejantanan Si Sumbing 1965, cerpen Perawan Tua, dan kumpulan esai Intelektualisme 1972, Manusia Terasing di Balik Simbiolisme Sitor 1976, Sosok Pribadi dalam Sajak 1981, Sastra Hindia Belanda dan Kita 1983, Sastra Lisan Indonesia 1983. Dan yang keenam, Motinggo Bustami Dating atau Motinggo Bosje atau Motinggo Bushe, lahir di Tampung 21 November 1937. Puisi Jalan Rata ke Pegunungan, puisi 1957. Kota Kami Dahulu, puisi 1957. Ulang tahun, puisi 1958. Film Biarkan Musim Berganti 1971. Esai kritikan Sebagai Pengarang Bersedia Pikul Resiko Kritik 1969. Cerita pendek Bapak 1957. Pidato Seorang Ajah 1962. Perempuan Pemarah 1969. Streptomycin 1969. Novel Tidak Menyerah 1962. Tiada Belas Kasih 1963, 888 Jam di Lautan 1963, Perempuan Itu Bernama Barabah 1963, Batu Serampok 1963. 1. Riono Pratikto, lahir di Tegal 27 Agustus 1932. Cerpennya berciri cerita seram. Salah satu karyanya cerpen berjudul Api. 2. SM Ardan, lahir di Medan 23 Februari 1932. Salah satu karyanya drama berjudul Nyai Desima 1965. 3. Sukanto S.A., lahir di Tegal 30 Desember 1930. Karya cerpennya dimuat dalam Bulan Merah 1958. Yang keempat, Alex Leo Zulkarnain, lahir di Lahat 19 Agustus 1934. Karya cerpennya dimuat dalam Bulan Merah 1958. Yang kelima, Bokor Huta Suhud, lahir di Balige 2 Juli 1934. Cerpennya dibukukan dalam Datang Malam 1960. 2 roman karyanya Penakluk Ujung Dunia 1964 dan Tanah Kesayangan 1965. 1. Toto Sudarto Bahtiar, lahir di Cirebon pada tanggal 12 Oktober 1929. Seorang penyair dasawarsa di tahun 1950-an. Pertama kali dikenal dengan sajaknya Ibu Kota Senja, Suara kumpulan sajak 1950 sampai 1955. Etsa kumpulan sajak 1958,
datang dari masa depan 37 penyair Indonesia 2000 dan terjemahannya seperti yang ada di samping. 2. W.S. Rendra, lahir di Jawa Tengah pada 7 November 1935. Penyair dan dramawan terkemuka di Indonesia sejak tahun 1950-an. Rendra mendapat julukan sebagai si burung merak. Balada Orang-orang Tercinta 1957, Kumpulan Sajak 1961, Blues untuk Boni 1971, Sajak-sajak Sepatu Tua 1972, Potret Pembangunan dalam Puisi 1983, Nyanyian Orang Urakan 1985, Disebabkan oleh Angin 1993, Orang-orang Rangkas Bitung 1993, naskah drama karyanya Orang-orang di Tikungan Jalan 1954, Selamatan Anak Cucu Sulaiman 1967, Mastodon dan Burung Kondor 1972, Kisah Pejuang Suku Naga 1975, Sekda 1977, dan Panembahan Resau 1986. Yang ketiga, Ramadan KH atau Ramadan Karta Hadimaja, lahir di Bandung, Jawa Barat tanggal 16 Maret 1927, mendirikan organisasi kebudayaan yang bernama Kiwari. Karyanya Priangan Si Jelita, Puisi 1975, novel Royan Revolusi 1972, Kemelut Hidup 1977, Keluarga Permana 1978, Ladang Perminus 1990, terjemahan Rumah Bernarda Alba, drama 1957, Yerma, drama 1959, Spanish Jujur Revolution Times for Boy Raymond 1977. Biografi yang ditulisnya Kuantar ke Gerbang, Kisah Cinta Ibu Inggit dengan Bung Karno 1981, Gelombang Hidupku, Dewi Ja dari Dardanella 1982, A.E. Kawilarang untuk Sang Merah Putih 1988, Soeharto, Pikirkan, Ucapkan, dan Tindakan Saya, ditulis bersama G. Dwi Payana 1988. Yang keempat, Kirjo Muljo, lahir di Yogyakarta 1 Januari 1930. 1954, Kirjo Muljo mendirikan Teater Indonesia bersama Kusno Sujawardi. Lebih diingat sebagai pengarang drama. Naskah drama Nona Marjam, Bui 1 babak, Beliau Amat Kesunyian, komedi 2 babak, 7 Orang Tahanan, komedi 2 babak, Penggali Kubur 1 babak, Laki-laki Jaga Malam 1 babak, Senja dengan 2 Kelelawar 2 babak, Jauh di Rantau 2 babak, dan masih banyak lagi seperti yang ada di samping. Yang kelima, Nur Alamsyah Nasjah Jamin, lahir di Sumatera Utara 24 September 1924. Pengarang, pelukis, penulis naskah drama, dan ilustrator buku Indonesia. Sekelumit Nyanyian Sunda, drama Hilanglah Si Anak Hilang, novel 1936, Di Bawah Kaki Pak Dirman, kumpulan cerita pendek 1967. Haji Misbah Yusadiran, lahir di Banten 11 September 1933. Sutradara film, penulis skenario film, drama, cerpen, kolumnis, sastrawan, serta pelopor dokumentasi film Indonesia. Bung Besar, drama 1958, Setengah Jam Menjelang Maut, drama 1968, Menyusuri Jejak Berdarah, novel 1969, Keajaiban di Pasar Senen, kumpulan cerpen 1971, Oh Film, kumpulan cerpen 1973. Ada satu pengarang wanita, yaitu Nur Hayati Sri Hardini Siti Nukatin, lahir di Semarang, Jawa Tengah 29 Februari 1936. NH Dini adalah sastrawan, novelis, dan feminis berkebangsaan Indonesia. Novelnya
Hati yang Damai 1961, Pada Sebuah Kapal 1973, La Barca 1975, Namaku Hiroko 1977, Orang-orang Tren 1985, Pertemuan Dua Hati 1986. Mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan. Jika ada salah kata, aku minta maaf ya guys. Sekian dan sampai jumpa. Bye!